100 tahun lalu, sebelum virus corona merebak, dunia termasuk wilayah Nusantara pernah dilanda pandemi flu Spanyol. Wabah yang sangat mematikan ini diperkirakan menyebabkan sekitar 1,5 juta penduduk Nusantara yang kala itu masih bernama Hindia Belanda meninggal dunia. Wabah yang berakhir tahun 1921 ini juga mengakibatkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Wabah flu Spanyol merebak sejak tahun 1918 ketika sebagian wilayah dunia dilanda Perang Dunia Pertama. Wabah yang berlangsung lebih dari 2 tahun ini diperkirakan mengakibatkan 50 hingga 100 juta orang di seluruh dunia kehilangan nyawa. Spanyol ini adalah sebuah wabah penyakit influenza sebetulnya yang berasal dari Amerika Serikat ketika itu, yang kemudian menyebar sampai ke benua Eropa karena dibawa oleh tentara Amerika Serikat di sekitar tahun 1917, dan kemudian di Eropa karena ketika itu dunia sedang dilanda Perang Dunia Pertama, ini kemudian menyebar ke beberapa negara. Pertama-tama di Perancis, dan dari Perancis kemudian menyebar ke berbagai negara lain di Eropa yang ketika itu terlibat di dalam perang, karena tentara Amerika yang ketika itu pergi ke Eropa bertugas di Perancis. Dan karena suasana Perang Dunia Pertama, pemberitaan tentang adanya wabah influenza yang baru merebak ini tidak terlalu banyak mengemuka. Jadi karena sensor yang ketika itu diterapkan di berbagai negara yang terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Nah, ketika masuk ke Spanyol, ini kemudian menjadi wabah yang cukup, bukan hanya cukup, tapi sangat besar ketika itu. Dan Spanyol ketika itu adalah negara yang netral. Jadi karena itu dunia tahu pertama kali adanya wabah influenza baru ini adalah karena menyebar secara meluas di Spanyol. Dan karena itulah kemudian flu ini dikenal sebagai flu Spanyol. Wabah flu Spanyol disebabkan virus sejenis influenza A subtype H1N1. Gejala dari penyakit ini tidak biasa. Dan karena ketidaktahuan pada awal penyebarannya, flu Spanyol sempat didiagnosa sebagai beragam penyakit seperti demam berdarah, kolera, atau tipus. Kematian akibat virus H1N1 ini umumnya akibat pendarahan berat dan demam di sekitar paru-paru. Tingkat kematian pada pandemi ini tidak dapat diketahui secara pasti. Namun, berbagai penelitian memperkirakan rasio kematian sebesar 10 hingga 20% dari pasien terinfeksi. Jadi flu Spanyol ini merupakan pandemi influenza paling besar dan yang paling mematikan yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia, di mana pandemi ini disebabkan oleh virus H1N1 dan penyebarannya terjadi dalam kurun beberapa gelombang, umumnya 2-3 gelombang, dan terjadi antara pertengahan 1918 hingga awal tahun 1919, di mana diperkirakan sekitar 500 juta penduduk dunia pada saat itu sudah terjangkiti virus ini. Diperkirakan sekitar 50-100 juta orang menjadi korban dari keganasan virus flu Spanyol ini, dan jumlah tersebut jauh melampaui jumlah-jumlah korban yang ditimbulkan oleh Perang Dunia itu sendiri. Wilayah Indonesia yang pada saat wabah terjadi masih bernama Hindia Belanda tidak luput dari serangan wabah flu Spanyol. Wabah flu Spanyol kemungkinan masuk ke Hindia Belanda melalui jalan darat. Pemerintah Hindia Belanda mencatat virus ini pertama kali dibawa oleh penumpang kapal dari Malaysia dan Singapura dan menyebar melalui Sumatera Utara. Virus itu kemudian menyerang kota-kota besar di Jawa pada Juli 1918. Penyakit itu sangat tergantung dari akselerasi mobilitas manusia dan lain sebagainya. Mobilitas manusia pada masa itu apa? Yaitu lewat kapal, karena pesawat belum begitu banyak, kira-kira kan gitu. Nah, dari Eropa kita ketahui bahwa Hindia Belanda kan hubungannya dengan Eropa kan sudah cukup maju juga gitu. Dari pelabuhan yang ada di Hindia Belanda, kemudian ke Singapura, kemudian ke Eropa dan lain sebagainya gitu. Jadi dari situlah kemudian
kapal dari Hong Kong, kemudian mampir di Singapura, kemudian masuk di pelabuhan Batavia. Nah, dari situlah awal mula dari flu yang ada di Hindia Belanda. Jadi penyebarannya lewat pelabuhan-pelabuhan, baik itu misalnya ada lewat Semarang, lewat Surabaya, lewat Batavia, dan kemudian menyebar ke pedalaman. Di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini kenapa bisa kejadian, bisa sampai sebenarnya ada laporan dari bulan pertengahan tahun 1918 dari konjen ya istilahnya zaman sekarang di Hong Kong, konjen Hindia Belanda di Hong Kong dan dari Singapura, dan dilaporkan ada wabah flu di beberapa belahan dunia. Hati-hati jangan sampai masuk ke Indonesia. Tapi pemerintah kolonial Hindia Belanda bilang nggak mungkin masuk sini, nggak apa-apa segala macam. Tiba-tiba wabah flu pertama sampai di pertengahan, ya nggak lama ya, Juli 1918 sampai di Hindia Belanda dengan cepat menyebar. Laporan-laporan mulai ada berdatangan dari beberapa asisten presiden, terutama dari Batavia atau Surabaya dan lain-lain. Pada awal penyebarannya, mayoritas penduduk Hindia Belanda tidak sadar bahwa virus flu Spanyol yang mudah menyebar sangat mematikan. Di kalangan dokter dan pekerja media yang jumlahnya terbatas, perhatian saat itu lebih banyak tertuju pada penanganan penyakit menular lain seperti pes, malaria, kolera, dan cacar. Dinas Kesehatan Sipil Hindia Belanda atau BGD sempat mengira penyakit flu Spanyol adalah malaria. Sementara berbagai kalangan lain termasuk pers kala itu juga menyebut wabah penyakit yang belakangan diketahui sebagai flu Spanyol itu dengan berbagai sebutan berbeda. Kesalahpahaman terhadap penyakit flu Spanyol ini menjadi salah satu penyebab terlambatnya penanganan terhadap wabah ini. Ketika terjadi wabah pandemi influenza ini mirip seperti ketika terjadi wabah pes tahun 1911. Banyak dokter yang nggak tahu. Jadi hampir semua penyakit yang disertai dengan demam itu dianggap penyakit malaria. Obat yang pertama yang dikasih rata-rata adalah kina. Ya, karena kan tidak tahu mereka, cuman ya efek sampingnya banyak juga yang salah diagnosa ya, meninggal dan lain-lain pasti ada seperti itu. Bila pada awalnya Simpo menggunakan terminologi penyakit aneh, maka Harian Pewarta Surabaya menggunakan istilah pilek Spania untuk menyebut penyakit tersebut. Namun istilah yang disematkan tidaklah tunggal dan kerap berganti-ganti dari satu pemberitaan ke pemberitaan yang lainnya. Mulai dari penyakit baru, penyakit ini hari, penyakit Spanyol, dan lain sebagainya. Penggunaan terminologi yang berbeda-beda tersebut menunjukkan kurangnya pengetahuan mereka akan penyakit yang sedang menyakiti Hindia Belanda pada saat itu. Setelah sempat mereda di bulan Agustus, gelombang kedua dari flu Spanyol kembali menyerang dengan skala yang jauh lebih masif antara bulan Oktober hingga bulan Desember 18. Saking berbahayanya penyakit tersebut, beberapa penyintas menuturkan bahwa mereka yang terjangkiti oleh flu Spanyol itu pagi sakit sore meninggal, sore sakit pagi meninggal. Hal itu merujuk kepada begitu cepatnya flu Spanyol bisa membunuh seseorang. Tatkala gejala wabah flu Spanyol akhirnya bermunculan di masyarakat, pemerintah Hindia Belanda yang baru saja dipusingkan dengan serangan wabah pes di sejumlah wilayah di Jawa dibuat kelabakan. Dan belakangan setelah menyadari bahwa flu Spanyol telah mewabah dan mengakibatkan banyak orang meninggal, pemerintah kolonial menetapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penyebaran dan mengatasi akibat wabah tersebut. Kalau yang namanya pandemi, selalu dimanapun juga negara di dunia ini tidak pernah ada yang siap secara infrastruktur, karena sifatnya kan cepat dan menyebar cepat. Jadi pemerintah Hindia Belanda pun juga tidak mempunyai kesiapan yang cukup gitu. Kegagapan itu pasti akan terjadi gitu. Di awal-awal akan terjadi kegagapan ketika masih kurvanya naik gitu. Tapi begitu sudah melandai, udah beberapa biasanya sudah mulai stabil. Nah, tapi pemerintah Hindia Belanda juga tidak begitu saja membiarkan orang-orang mati begitu saja gitu, karena penyakit ini tetap harus diatasi, karena tidak hanya menyerang orang yang miskin tapi juga orang pejabat-pejabat, kira-kira kan gitu. Jadi mereka harus menangani juga. Bahkan ada dokter ya, saya membaca laporan dokter Bumi Putra yang meninggal, ada juga untuk yang dokter Eropa yang meninggal saya
saya belum menemukan ya. Setelah masuk ke wilayah Hindia Belanda dalam hitungan minggu, virus wabah flu Spanyol menyebar ke Bandung, Jawa Barat, Purworejo, dan Kudus, Jawa Tengah, dan wilayah Kertosono, Surabaya, dan Jatiroto. Virus H1N1 yang menyebabkan flu Spanyol juga dengan cepat menyebar di kota-kota lain yang memiliki pelabuhan besar. Selain di Pulau Jawa, wabah flu Spanyol juga berjangkit di Banjarmasin dan Pulau Laut sebelum kemudian mencapai ke Bali, Sulawesi, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Untuk mencegah penyebaran lebih luas wabah flu Spanyol, pemerintah kolonial sempat mengeluarkan peraturan karantina wilayah. Namun, peraturan ini tidak efektif karena mendapat protes dari banyak kalangan. Penyebaran penyakit ini karena percepatan transportasi ya. Nah, sebenarnya BGD itu sudah meminta kepada pemerintah kolonial untuk melakukan karantina Hindia Belanda. Tapi ternyata ditolak, dipermasalahkan malah oleh KPM namanya. Kondenglet Paket Plat Maskapai. Mungkin kalau zaman sekarang itu Pelni. Nah, mereka tuh menolak karena dianggap mengganggu bisnis mereka. Karena kan bisnis KPM itu adalah ya membawa barang dan membawa manusia ya. KPM itu yang mempunyai akses untuk mengirim barang dan orang dari Sabang sampai, kalau sekarang mungkin dari Sabang sampai Merauke, mereka bisa masuk ke pelosok pelabuhan manapun. Nah, ketika ditolak oleh KPM, ternyata efek sampingnya adalah dalam per tahun 1919, laporan orang-orang yang terkena pandemi influenza flu Spanyol tersebut dari Sumatera hingga ke wilayah Fak-Fak, Papua. Nah, terobosan penting lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengesahkan influenza ordonansi pada 29 Oktober tahun 2020, di mana di dalam undang-undang ini diatur secara ketat proses karantina kapal di pelabuhan, dan di dalam undang-undang ini juga dimasukkan hukuman denda hingga hukuman kurungan bagi siapapun yang melanggar dari peraturan tersebut, sehingga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menanggulangi pandemi influenza ini ke depan. Hingga bulan Juli 1918, pemerintah kolonial yang tidak menyadari wabah flu Spanyol telah menyebar di banyak kota di Hindia Belanda belum mengambil langkah-langkah luar biasa untuk mengatasi wabah tersebut. Namun setelah banyak rumah sakit kebanjiran pasien pengidap flu Spanyol, pemerintah kolonial baru mulai bertindak ekstra, termasuk diantaranya dengan mengeluarkan himbauan pemakaian masker dan pembatasan kebebasan berkumpul. Beberapa dokter di Hindia Belanda sempat merekomendasikan berbagai tindak pencegahan, mulai dari mengisolasi orang yang sakit, melarang pertemuan atau acara yang berpotensi memicu keramaian, penutupan sementara sekolah-sekolah dan tempat umum, membuat tambahan ventilasi pada rumah-rumah, mandi dan cuci tangan secara rutin, hingga menggunakan obat-obatan yang direkomendasikan oleh pemerintah seperti kina, aspirin, dan salipirin. Namun terobosan penting lainnya yang dilakukan oleh mereka adalah merekomendasikan penggunaan masker kepada para penduduk. Saya pribadi tidak pernah menemukan wacana pemerintah kolonial pada saat itu untuk menerapkan lockdown di dalam kasus flu Spanyol. Pada awal November 1918, beberapa dokter memang sempat merekomendasikan kepada pemerintah untuk melarang segala bentuk aktivitas penduduk yang berpotensi memicu keramaian. Namun rekomendasi tersebut ditolak oleh Dr. De Vogel selaku pimpinan dari Dinas Kesehatan kala itu. Penerapan aturan untuk pembatasan tersebut pun menjadi sulit, lantaran dalam beberapa kasus justru pemerintah daerah lah yang menginisiasi berbagai acara tersebut. Di Surabaya misalkan, terlepas dari tingginya angka kematian di sana akibat flu Spanyol, ribuan orang tetap berkumpul tanpa rasa takut untuk merayakan Oranye-dah. Di Batavia, diadakan pertandingan bola antara Chi Yingwei dan Chung Xiu yang mampu menarik ribuan penonton untuk memenuhi lapangan. Namun ada juga pemerintah daerah yang sukses menerapkan aturan tegas terkait permasalahan tersebut, seperti misalkan di Solo, di mana menjelang bulan Desember 1918 muncul berbagai perdebatan apakah perayaan Sekaten tetap harus diadakan di tengah kondisi pandemi. Dan pada akhirnya, pembukaan Sekaten pun dilakukan secara simbolis, yaitu dengan memukul gamelan sekati dari masjid besar
tenda-tenda makanan dan beragam pertunjukan yang sudah direncanakan dengan matang pun terpaksa harus ditiadakan. Meningkatnya jumlah pasien flu Spanyol saat itu tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah fasilitas kesehatan. Nyaris seluruh rumah sakit mendadak kebanjiran pasien. Karena keterbatasan kamar, banyak pasien yang tidak bisa ditampung rumah sakit. Banyak dokter juga tidak bisa berbuat banyak untuk menolong para pasien. Karena mayoritas dari mereka belum mengenal virus H1N1. Saya bilang kewalahan lah dengan kondisi banyaknya pasien dan lain-lain. Bahkan ada dokter ya, saya membaca laporan dokter Bumi Putra yang meninggal, ada juga untuk yang dokter Eropa yang meninggal saya belum menemukan ya. Cuman ada dokter yang memanfaat keadaan juga ada memanfaatkannya. Jadi misalnya dia memanfaatkan keadaan dengan menambah ongkos pengobatan. Itu dipermasalahkan juga. Jadi misalnya mungkin kondisi saat itu sekali pengobatan 5 gulden, dia minta 15 gulden. Itu sampai ada laporannya khusus. Karena kurangnya fasilitas kamar untuk merawat pasien, sejumlah rumah sakit kala itu dilaporkan menolak pasien. Saat itu, rasio perbandingan jumlah dokter atau tenaga kesehatan dengan jumlah warga Hindia Belanda diperkirakan berkisar 1:16.000 orang. Situasi saat itu memang sama seperti ketika terjadi wabah pes tahun 1911-1916, kurangnya tenaga medis. Masalahnya adalah kalau wabah pes kan terjadi cuma kejadian di Malang dan sekitarnya. Nah, pandemi influenza di Hindia Belanda seluruhnya, ketidaktegasan pemerintah dalam menanggulangi penyakit ini itu semakin mencolok ya, karena ya kita tahu kurangnya tenaga medis itu kayak 1 dokter itu bandingannya 116 ribuan orang saat itu. Jadi bisa kita bayangkan. Akhirnya begini, karena situasi tenaga medis yang tidak cukup, dokter-dokter Eropa lebih memilih ke orang-orang yang kaya. Makanya disebutnya dokter Eropa itu sangat diskriminatif terhadap orang pribumi yang dalam tanda petik tidak mampu membayar mahal, kira-kira gitu. Jadi dokter pun memilih pasien-pasien yang karena dia menaikkan harga untuk pembayarannya, jasanya gitu. Jadi dokter-dokter Eropa menaikkan harganya, akhirnya menimbulkan kritik juga dari masyarakat bahwa dokter Eropa hanya menanganin orang-orang Eropa saja, sedangkan orang Bumi Putra dibiarkan saja meninggal begitu saja. Jadi ini sesuatu yang sangat tidak bagus. Dalam sebuah rapat Volkskrant, Dr. Abdul Rifai mengatakan sekitar 5% dari total populasi penduduk Surabaya terjangkit flu Spanyol. Di wilayah Pasuruan, dilaporkan ada sejumlah jenazah diletakkan begitu saja di pinggir jalan karena banyak tenaga penggali kubur terjangkit flu Spanyol. Banyaknya kematian yang diduga disebabkan wabah flu Spanyol juga terjadi di banyak wilayah lain di luar Pulau Jawa. Flu Spanyol ini ketika orang terinfeksi, pagi mungkin kita bisa berbicara bersama-sama. Sore salah satu dari orang yang berkumpul itu bisa dia meninggal, saking cepatnya. Bahkan tradisi lisan di daerah Toraja ada mereka menyebut namanya Rababiang. Rababiang tuh kalau diartikan secara bebas ya rumput yang rebah. Rumput-rumput yang rebah seperti kenangan. Jadi saking banyaknya orang yang meninggal di daerah Toraja saat itu seperti rumput yang rebah. Saking banyaknya orang meninggal. Belum lagi juga ada di beberapa daerah kayak laporan-laporan mungkin istilahnya keluhan dari para dokter. Kami membutuhkan bantuan di beberapa daerah, nggak cuma di Jawa, di seluruh Hindia Belanda. Koran-koran pada saat itu pun melaporkan bagaimana rumah-rumah sakit mendadak penuh, sekolah dan kantor juga tampak lengang karena saking begitu banyaknya pelajar dan pegawai yang sakit. Di Surabaya misalkan, bila dari tanggal 1 sampai 14 Juli jumlah orang yang meninggal ada 183 orang atau rata-rata 11 orang per harinya, maka dari tanggal 15 sampai 18 Juli jumlah tersebut meningkat drastis menjadi 56 orang per harinya. Namun angka tersebut juga masih belum resmi, mengingat masih banyak pihak yang belum melaporkan kematian di desa atau kampungnya. Koran Pewarta Surabaya pun memperkirakan angka kematian yang jauh lebih tinggi, di mana bisa mencapai 75 orang setiap harinya.
Berbagai masalah lain yang diakibatkan wabah flu Spanyol dilaporkan juga terjadi di berbagai daerah. Menurut laporan BGD, pada tahun 1920, nyaris tidak ada daerah di Hindia Belanda yang tidak terjangkit wabah flu Spanyol. Akibat wabah ini, pintu rumah-rumah penduduk banyak yang tertutup, jalan-jalan menjadi lengang, dan banyak hewan ternak mati kelaparan. Biasanya ada kepercayaan bahwa dengan mengarak beberapa pusaka tertentu mengelilingi wilayah yang dilanda oleh wabah penyakit atau pagebluk ini, diharapkan itu wabah penyakit akan mereda dan kemudian masyarakat akan kembali sehat. Tersebarnya wabah flu Spanyol di wilayah Hindia Belanda yang mengakibatkan banyak kematian menuai respon beragam dari kalangan masyarakat Bumi Putra dan kelompok warga Hindia Belanda lainnya. Karena keterbatasan obat-obatan modern misalnya, banyak warga Bumi Putra dan Tionghoa berpaling pada obat-obatan tradisional. Selain itu, tidak sedikit dari mereka kemudian juga menggelar sejenis kegiatan tolak bala atau menolak musibah yang berakar dari tradisi atau kepercayaan mereka. Terbatasnya akses penduduk Bumi Putra dan Tionghoa terhadap fasilitas pengobatan barat mendorong mereka untuk menggunakan ramuan dan racikan tradisional untuk menanggulangi virus influenza tersebut. Nah, tidak sedikit juga penduduk di Hindia Belanda yang melihat pandemi influenza tersebut sebagai hukum kodrat atau kutukan. Karena itu mereka percaya bahwa cara satu-satunya untuk mengusir penyakit tersebut adalah dengan melakukan ritual-ritual pengusiran yang dipercaya dapat menetralisir atau mengusir arwah jahat. Kalangan pemimpin masyarakat lokal Bumi Putra kala itu juga merespon penyebaran wabah flu Spanyol dengan cara beragam. Pihak Keraton Yogyakarta pada tahun 1918 misalnya mengarak pusaka Kesultanan Kiai Tunggul Wulung sebagai ritual tolak bala untuk mencegah penyebaran wabah flu Spanyol. Kegiatan mengarak pusaka Kiai Tunggul Wulung ini, menurut sejarawan MC Rickleves dalam buku Mengislamkan Jawa, diyakini warga bisa menghentikan penyebaran wabah flu Spanyol yang tengah terjadi. Biasanya ada kepercayaan bahwa dengan mengarak beberapa pusaka tertentu mengelilingi wilayah yang dilanda oleh wabah penyakit atau pagebluk ini, diharapkan itu wabah penyakit akan mereda dan kemudian masyarakat akan kembali sehat. Jadi kepercayaan semacam ini sangat kuat di kalangan masyarakat Jawa ketika itu, karena memang masyarakat Jawa ketika itu belum sampai pada pemahaman atau tingkat pendidikan seperti yang kita lihat sekarang. Jadi karena mayoritas masyarakat ketika itu masih berada di dalam alam pikir tradisional, jadi mereka sangat mempercayai akan kekuatan-kekuatan yang sifatnya mungkin di luar rasio atau akal, ya, untuk bisa diharapkan itu membantu mengatasi wabah penyakit ataupun pandemi. Jumlah kematian yang terjadi akibat flu Spanyol di Hindia Belanda hingga kini tidak bisa dipastikan. Beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan penghitungan antara lain karena belum ada sensus penduduk yang menunjukkan jumlah pasti penduduk Hindia Belanda. Selain itu, ada kemungkinan terjadi banyak kematian di daerah-daerah terpencil yang tidak tercatat. Korban meninggal akibat flu Spanyol di Hindia Belanda menurut beberapa media cetak saat itu, semisal Pewarta Surabaya, dilaporkan mencapai 1,5 juta orang. Sementara Colin Brown dalam buku The Influenza Pandemic 1918 in Indonesia menulis jumlah korban flu Spanyol di wilayah Hindia Belanda pada sepanjang tahun 1918 hingga 1920 mencapai angka 1,5 juta. Namun, sejumlah penelitian lain menemukan jumlah angka kematian yang berbeda. Sejarawan Colin Brown memperkirakan angka kematian akibat flu Spanyol di Hindia mencapai 1,5 juta jiwa atau 30,6 jiwa per 1.000 orang. Harian New Surabaya Koran dan juga Sinpo juga menyebut angka yang serupa, yaitu 1,5 juta jiwa. Namun angka tersebut dicatat oleh kedua harian ini hanya untuk korban hingga bulan November saja. Sementara di Hindia Timur, flu Spanyol dilaporkan masih terus mengamuk hingga awal tahun 1919. Jadi 1,5 juta jiwa bisa dibilang merupakan angka mortalitas minimal.
pada tahun 2013, Profesor Siddharth Chandra, seorang pengajar dari Michigan State University, mengkalkulasi ulang kembali angka kematian akibat flu Spanyol di Hindia Belanda tersebut, di mana ia memprediksi angka kematian yang jauh lebih tinggi, yaitu 4,26 hingga 4,37 juta jiwa, dan itu hanya untuk korban di wilayah Jawa dan Madura saja. Menurut catatan statistik Kolonial Verslag, flu Spanyol mengakibatkan peningkatan persentase kematian di berbagai daerah di Indonesia. Jumlah korban meninggal akibat flu Spanyol di Hindia Belanda ini merupakan tingkat kematian tertinggi nomor 4 di dunia. Cukup banyak, intinya cukup banyak lah kalau selalu banyak ya, karena memang sifat dari penyakit ini kan menyebar lewat udara. Sedangkan kita, orang tradisi kita hidupnya berkelompok-kelompok, paguyuban kan gitu. Memang itu kondisi penduduk Hindia Belanda kan begitu, ngumpul dekat-dekat dan sebagainya gitu. Setelah lebih dari 2 tahun meneror dunia, pada tahun 1921, wabah flu Spanyol di Hindia Belanda perlahan mulai meredah dan kemudian seperti menghilang begitu saja. Awal kejadian tahun 1918, tahun 1921 perlahan menghilang begitu saja. Agak unik memang. Mungkin saya secara pribadi berpikir itu tanpa sadar manusia merespon wabah penyakit ini membentuk antibodinya sendiri mungkin. Karena gini, tingkat pendidikan kita kan cukup masih rendah ya untuk khusus orang Bumiputra loh Mbak ya. Meskipun ada ordonansi yang cukup ketat, ordonansi itu tidak cukup mujarab, tidak cukup mampu untuk mengendalikan situasi ini gitu. Akhirnya apa? Sebenarnya penyakit ini berhenti itu karena ada vaksin saja sebenarnya. Kalaupun ini akhirnya orang bersahabat juga dengan penyakit influenza ini. Wabah flu Spanyol yang melanda Hindia Belanda sepanjang tahun 1918 hingga 1921 tidak hanya menyebabkan banyak orang meninggal, namun juga memicu terjadinya berbagai masalah sosial ekonomi yang luas. Masalah yang juga bisa terjadi pada setiap serangan wabah, termasuk wabah corona yang tengah mencekam masyarakat kita saat ini, bila tidak diantisipasi dan diatasi dengan baik. Di daerah, pandemi influenza ini bisa dibilang menjadi katalisator bagi merebaknya berbagai tindak kekerasan di Hindia Belanda. Jadi suasana yang begitu mencekam, saking banyaknya orang yang sakit, ditambah dengan bahaya kelaparan yang sedang melanda di depan mata, menjadi faktor pemicu utama di balik maraknya berbagai benturan dan tindak kriminalitas kala itu di Hindia Belanda. Salah satu benturan terbesar terjadi di Kudus pada 31 Oktober 18, dan sebelum meletusnya peristiwa yang dikenal dengan peristiwa perusuhan di Kudus tersebut, gesekan antara pengusaha tembakau Bumiputra dan Tionghoa di sana sudah mengakar sejak lama. Jadi flu Spanyol hanya turut mempercepat saja proses bentrokan di antara kedua kelompok etnis, dan di dalam peristiwa tersebut, belasan orang Tionghoa terbunuh dan kawasan pecinan di Kudus hancur lebur. Dan meskipun pandemi flu Spanyol ini sempat mereda di awal 1919, namun pemerintah kolonial tetap harus dihadapkan pada permasalahan lain, yaitu bahaya kelaparan. Flu Spanyol telah menyebabkan mayoritas petani tidak dapat bekerja karena sakit, dan akibatnya banyak sawah, ladang, dan perkebunan yang terbengkalai. Kegagalan panen pun terjadi di berbagai tempat. Harga bahan makanan melonjak dengan sangat signifikan. Sebagai contoh adalah ketela yang sebelumnya dijual dengan harga 90 sen, maka kini harganya sudah menjadi 2,50 gulden. Akibatnya, aksi demonstrasi terjadi di mana-mana guna menuntut kenaikan gaji. Salah satu yang terbesar mungkin terjadi di Semarang pada bulan November 1918, yang membuat aktivitas ekonomi di Semarang harus terhenti hingga beberapa hari lamanya. Ketika penyakit diremehkan, hal itu yang akan menimbulkan masalah yang sangat besar ke masyarakat. Selain itu juga di pandemi influenza juga saya melihat juga bagaimana politisi saling sikut satu sama lain. Mereka mencari panggung, berusaha menampilkan kalau mereka bisa mengatasi masalah di wilayah masing-masing. Saya melihat kenapa nggak bekerja sama. Saya membaca kondisinya soalnya sama seperti kondisi sekarang, harusnya semua satu saling bahu-membahu bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut supaya bisa mengurangi jumlah korban.
Metro TV, knowledge to elevate.